Pertanyaan saya kayak gini, apakah Tuhannya orang Kristen sama Islam itu sama atau beda? Beda. Tuhannya orang Kristen itu jumlahnya 3 tapi 1. Kami mutlak 1, tidak ada tapinya. Tuhannya orang Islam itu Tuhannya orang Kristen itu terdiri dari roh, manusia. Roh adalah Bapa, Yesus adalah manusia. Tuhan kami bukan roh, bukan manusia, tapi Tuhan yang berbeda sendiri, yang bukanlah seperti makhluk. Rashid, oke. Rashid bilang, aku nggak dapat bidadari, aku minder, aku nggak layak dapat bidadari. Kenapa dia minder banget? Nah, sekarang saya mau tanya, Pastor Loading, kira-kira dapat bidadari nggak? Anda ini pemahaman bidadari itu bagaimana? Anda pikir ketika seluruh manusia yang masuk surga itu dapat bidadari? Itu khusus orang-orang yang mati syahid, diberikan 72 bidadari, Bang. Mati syahid itu orang yang berjihad di jalan Allah. Berarti Anda nggak dapat bidadari. Ya kita Anda tidak tahu, Bang. Kita tidak tahu kehidupan saya, mungkin mati dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Live YouTube Jonathan Nando. Pak, kalau mau nengok po video dia tunjukkan barang dia tadi itu, nih saya tunjukkan lagi, Bang. Kita tengokkan videonya ya. Ini saya tengokkan sama logonya ya, nih bentar. Saya tunjukkan dulu nih. Bentar. Tak, di YouTube aja, di YouTube saya nih, saya ambilkan videonya. Kalau kalian bisa buktikan saya menghujat, silahkan. Dan nih. Disangka dia saya takut kah? Nih. Ada saya kasih ini. Nih, tunggu, nanti abang susah di nomor apa, di menit keberapa nanti. Saya ambilkan menit keberapanya nanti. Saya tengok logo itu logo apa? Dia nak ngancam-ngancam kita. Ini ditengok kan? Tak dulu. Mana suami kak tuh? Panggil. Kenapa? Jadi kick terus.
Yuyu sekarang dengan AI bukan dengan Unifa. Yuyu sekarang dengan AI. Apa salah cakap you? You cakap berapa you punya nomor IC? Bangla. Apa orang Bangla? Bangladesh. Berapa nomor IC? You sudah berapa nomor IC? Bangladesh. Berapa nomor IC? Bangla baliklah. Sana apa benda ni Bangla ni? Bangla. Sejak bila kau jadi Bangla? You yang Bangla situ. You apa benda? You ni apa ni? You. Bang Wan, udah Bang Wan. Tak jelas ni orang tak jelas. Tapi kalau dia memang mana ada polisi macam gitu. Polisi macam orang jejoh aja. Dia suka menyamar. Dia suka itu bukan menyamar. polisi. Kalau PDRM dia tidak rasis seperti tadi. Oh, Bangla pergi sana itu bukan PDRM. Halo. Itu bisa dilaporkan, itu dia menjelek-jelekan Bangla loh. Waduh, parah. Halo, Justru selamat. aku tadi tengah merekod. Kenapa dikasih turun tante? Aku yang turunkan Bang Wan, soalnya sibuk. Ini ada Oten, aku yang nurunkan. Ini ada Diam Trik, ada Kristen nih. Dia cakap Bangla. Kalau dia memang ini, parah memang dia. Dia takut betul agama dia dibongkar. Ya Diam Trik. Aku banyak punya rekod sudah punya rekaman sama SB. Selamat siang. Oh ya? Salam kenal. Siang Pak. Hah? Betul-betul security kata Bang Milo udah bilang dia security. Bang Milo, Dia security. dia Bang Milo, dia mau sekarang rasa Bang Milo, aku berurusan dengan SB Bang Milo. Nih, Bodoh betul nih. ini logo security nih. Ini saya tunjukkan ya, ini logo security nih. Nih ya, dia logo security nih. Security guard nih. Itu logonya yang mana Bang itu? Yang putih itu logo security ya. Mengaku pula di polis Malaysia. Dia punya Makanya dia tak berani. Makanya dia tak berani tengokkan muka ya kan? Karena dia kalau mukanya kena, dia kena lah. Karena dia menyamar. Oke, ini ada Kristen nih. Halo Diam Trik. Ya, halo kakak. Ya, silakan Diam Trik, agamanya apa, Dek? Saya Katolik, Kristen Katolik. Oke. Di sini tempat kita diskusi lintas agama ya. Yang awam bertanya saja tentang Islam. Kalau kamu punya ilmu, kamu boleh diskusi dengan saya dua arah. Ya. Silakan. Kalau diskusi harus buka kamera biar jelas. Oh, ya, harus. Alhamdulillah muana ada Islam, subhanallah. Silakan. Ada pertanyaan tentang Islam? Kalau diskusi dua arah, buka kamera biar enak. Security tadi itu, pendustanya dia ngaku pendeta, dia ngaku polisi, pendustanya kau. Ya, Diam Trik silakan. Ya, halo Dek. Ya, aku hanya mau tanya ini kak, tentang hari hari mualaf sedunia ini yang besok. Kenapa Dek? Sama dengan hari raya Natal tanggal 25 kan? Soalnya saya belum Iya. paham. Oke. Ini jawab. Ini jawab sekarang boleh? Ini lihat ya. Baik, sebagian saudara-saudara kami Islam merayakan Hari Mu'alaf. Hari Mu'alaf ini dicetuskan oleh Arimatea sekitar kurang lebih 3 tahun lalu. Sudah 3 kali kalau tidak salah dilakukan. Sebenarnya Hari Mu'alaf ini adalah hari di mana umat Islam mencoba untuk mengisi tanggal-tanggal yang kami anggap sebagai umat Islam itu tanggal-tanggal penyekutuan terhadap Tuhan, fitnah terhadap Tuhan, mengatakan Tuhan punya anak, karena di dalam Al-Quran kami dikatakan hampir saja langit terbelah, bumi terbelah dikarenakan kalian mengatakan Tuhan punya anak. Maka dalam keyakinan kami hari tersebut seharusnya kami mengisinya dengan cara yang terbaik, yaitu memperingati hal yang lain lagi gitu. Makanya muncullah ide dan gagasan dari salah satu di antara apologet ini membawa ide dan gagasan untuk merayakan Hari Mu'alaf, dengan harapan pada hari itu para mu'alaf dan para apologet Islam dan juga umat Islam lebih mendekatkan diri kepada Allah, mengisi dengan hari-hari baik seperti itu. Silakan dibuka mic-nya. Berarti tanggal 25 hari mualaf itu berarti dia terinspirasi dari karena Tuhan beranak begitu. Lebih tepatnya bukan terinspirasi sih, lebih tepatnya itu melakukan hal yang berbeda dengan kalian yang menuduh Tuhan beranak pada hari itu. Maka orang Islam melakukan hal yang kontra, yaitu berzikir banyak, mengaji, jadi melakukan sebuah
apa yang namanya kegiatan-kegiatan positif pada waktu itu, dan menghimbau untuk dilakukan, disebut dengan hari mualaf sedunia, seperti itu. Pertanyaan saya kayak gini, apakah Tuhannya orang Kristen sama Islam itu sama atau beda? Beda. Tuhannya orang Kristen itu jumlahnya 3 tapi 1. Kami mutlak 1, tidak ada tapinya. Tuhannya orang Islam itu Tuhannya orang Kristen itu terdiri dari roh, manusia. Roh adalah Bapa, Yesus adalah manusia. Tuhan kami bukan roh, bukan manusia, tapi Tuhan yang berbeda sendiri, yang bukanlah seperti makhluk atau laisa kamislihi syai'un. Jadi beda banget Tuhan kita. Terus pertanyaan lanjutan saya kan gini, kan Tuhan kita beda, ya kan? Iya. Terus kenapa mesti masih kayak menuduh bahwa kami menuhankan Tuhan itu punya anak? Kan Loh, itu bukan tuduhan. Tunggu. Yesus itu disebut dengan anak Allah nggak? Iya. Ya sudah, kok kami dibilang menuduh? Ya, Itu bukan tuduhan. Dek, dengar dulu. Tuduhan itu adalah klaim dari saya kepada kamu yang belum terbukti. Tapi kalau saya katakan kalian menuhankan Tuhan beranak, itu bukan tuduhan, tapi klaim yang memang kalian imani. Iya, maksudnya kan gini, kan kita ada penjelasannya. Ya tidak masalah apapun penjelasannya, tapi itu benar nggak kalian punya Tuhan beranak? Bukan gitu cara penjelasannya. Bukan Tuhan Enggak, beranak. jangan menjelaskan dulu, konfirmasi dulu. Kalian mengatakan nggak Tuhan beranak? Tidak begitu. Oke, kalau gitu saya kasih ayatnya ya. Ya, boleh. Ntar ya, saya kasih kamu data dulu. Yesus diperanakan, dikandung dari Roh Kudus ya. Dikandung dari Roh Kudus. Saya lupa ayatnya. Ayat Alkitabnya, ayat Bible-nya. I'm going to, oh ini dia. Mana nih? Matius 1. Nah nih. Kok Amsal Matius 1. Yohanes 3 nomor 16 ya juga itu. Nih. Berapa? Yohanes 3 nomor 16. Sebab Coba itu carikan Allah Mika. mengutus anaknya yang tunggal. Oh, iya enggak, yang diperanakkan itu coba carikan ayatnya. Yesus diperanakkan itu di bigotan itu tuh lebih jelas itu. Yang barusan tadi tuh Yohanes pasal 1 ayat 3. Yohanes 3 nomor 16. Yohanes 3 nomor 16. Cepat coba cari Mika yang itu loh. Dia diperanakkan. Matius 1 itu. 18 sampai 25, Lukas 1 26 sampai 38. 1 Matius 1 18 sampai 25. Matius 1 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: pada waktu mereka tunangan dan mengandung. Nah nih. Ya. Nih. Matius pasal 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Tuh, mengandung dari Kudus, anaknya siapa? Yesus. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Terus inilah dia anakku yang tunggal, kata Bapa. Nih, Bapa berkata, inilah dia anakku yang tunggal. Ya, Matius 3 nomor 17. Ya, nih. Aduh, apa jatuh?
Ya Allah. Nih. Matius 3 nomor 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuh. Sekarang kalau kami mengatakan kalian menyembah Tuhan yang beranak, Tuhan yang diperanakkan, salah nggak? Maka itu bukan sebuah penistaan, tapi sebuah keimanan kalian. Penjelasannya bagaimana, kami tidak butuh penjelasannya, karena kami tidak bicara tentang penjelasannya, tapi bicara tentang statementnya, bahwa Yesus adalah Tuhan yang diperanakkan, dan Tuhan kalian itu Tuhan yang memperanakkan. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang apa lagi pertanyaannya, bro? Permasalahan yang adik usungnya apa kira-kira? Jadi begini kan Kak, kalau untuk dibilangkan peranakan itu kan kayaknya itu manusia biasa. Kalau Tuhan Yesus kan memang dia berasal dari firman yang telah menjadi manusia. Jadi beda. Itu Jadi kata dia- siapa? Yesus adalah firman yang menjadi manusia, itu kata siapa, Dek? Kata di Alkitab. Ya di mana? Kata siapa itu? Yang berkata itu siapa? Gini loh, kalau kamu bicara tentang doktrin gereja, kami sudah tahu persis. Saya udah belajar 7 tahun kristologi nih. Jadi saya jangan diajarkan lagi lah doktrin Kristen. Saya tahu kamu menganggap Yesus itu bukan manusia biasa lah, inilah itulah. Tapi ketika kami mengatakan kalian penyembah manusia, itu fakta yang tak bisa terbantah. Kecuali kamu mau mengatakan Yesus bukan manusia. Saya tidak mengatakan Yesus manusia biasa kok, tapi dia manusia yang diberikan anugerah oleh Tuhan, sama seperti nabi-nabi. Tidak masalah. Tapi ketika kamu mengatakan bahwa Yesus adalah manusia yang adalah Tuhan, saya tanya sama kamu, apa dasar kamu mengatakan Yesus adalah Tuhan? Silakan. Ya karena dia adalah dilahirkan melalui firman. Maksudnya dia ada di dunia ini karena firman, bukan hubungan antara Bumi dan langit ini ada karena firman atau bukan? ya itu beda. Itu kan Bapak bumi dan bedanya? langit itu bukan dia bukan manusia. Kamu hadir ke dunia karena firman atau bukan? Tidak, karena bapakku dan mamaku lah. Oh, berarti kamu tidak diinginkan Tuhan. Tidak ada Tuhan tahu menahu tentang kehadiranmu. Cuman karena bapak ibumu aja yang buat, makanya ada. Tuhan tak tahu menahu itu. Ya tahu lah, ada juga kuasa Tuhan di situ, tapi kan beda. Inilah sama- saudara-saudara Kristen. sama Ketika surat bumi Rasul. diciptakan, Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah ini, Tuhan berfirman. Oh, itu beda. Adam itu diciptakan Tuhan tanpa Tuhan berfirman, begitu. Dia kan datang gitu. Tuhan Yesus datang menjadi manusia. Itu di mana tertulis Yesus datang jadi manusia? Datang dari mana? Coba tunjukkan kepada saya. Ayatnya mana ayat? Kita pakai ayat. Ya. Kita pakai ayat. Jangan pakai asumsi gereja ya. Maaf ya, kalau kalian mau bawa ajaran gereja jangan di sini. Di sini adalah ajaran ilmiah kita. Data tertulis dari kitab suci, kitab yang kalian anggap suci itu masih dihargai. Tapi kalau ajaran gereja banyak nih. Bingung kami nih nanti ngikutin yang mana ya. Pakai data. Bentar ya, cariin dulu. Kalau berhadapan dengan orang Islam, nggak bisa didoktrin kami ini. Kami bukan orang yang terima-terima aja dibodoh-bodohi ya. Karena kami ini kalau seandainya kalian bicara, pasti kami tanya dasarnya apa. Dari mana kamu bicara seperti itu? Dari siapa yang mengajari kamu? Mana data-datanya? Begitu enak kita diskusi. Ya, gitu ya. Jadi kalau seandainya kalian mengkritisi kami, harus ada dasar. Kalau tidak ada dasar untuk mengkritisi kami, ya ngapain kami harus mendengarkan? Kalau terkait doktrin kalian, kami tahu kalian punya doktrin begitu, dan itu tidak masalah, itu hak kalian. Cuman dasar itu apa alasannya? Mengatakan Yesus Tuhan, alasannya apa? Dia datang dari surga. Iblis juga datang dari surga. Dia menyamar jadi manusia. Iblis juga bisa menyamar jadi terang malahan. Iblis aja bisa jadi malaikat loh. Dan jadi manusia. Saya boleh jawab? Menjawab pertanyaannya mana, Dek? Fokus dulu di Ya, saya maksudnya- tuntut kamu menunjukkan data bahwa Yesus itu dikatakan Tuhan. Dia datang jadi dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Data itu yang saya minta. Yohanes 1 Yohanes 1 sampai 18. Oke, pada mulanya firman bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Sepakat nggak di situ? Konsisten nggak sepakat di situ? Ya, sepakat. Betul. Ya. Berarti firman itu adalah Allah ya.
Ya, Firman itu telah menjadi daging. Sepakat? Di ayat 14-nya. sepakat. Oke. Daging Yesus yang ditombak di tiang salib itu firman Allah, betul? Iya, firman Allah. Berarti yang mati di tiang salib adalah firman Allah yang adalah Allah. Berarti Allah kamu pernah mati? Iya, itu kan istilahnya dia menggenapi. Saya tanya sekali lagi, apakah Allahmu pernah mati? Iya, pernah. Oke, kamu baca 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Berarti kamu telah menuhankan Allah yang berbeda dengan Tuhan yang diperkenalkan oleh Timotius. Tuhannya Timotius itu tidak pernah mati. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Tuhan kamu pernah mati. Kalian beda agama dengan Timotius ya. Timotius 6 pasal 6 nomor 16. Tuhan kamu pernah mati. Berarti Tuhan kamu tidak kekal. Beda kamu dengan orang Yahudi dan orang Islam dan orang Kristen. Dengan Yesus. Yesus Tuhannya kekal. Tuhan kamu pernah mati. Ini beda agama, kalian nggak apa-apa lah. Timotius berapa tadi, Kak? 1 Timotius pasal 6 nomor 16. 1 Timotius pasal 6 Nomor 16. nomor 16. Dia tidak sadar telah menjadi Oneness, teman-teman. Ada Katolik Oneness ternyata ya. Katolik rasa Oneness. Saudara kita ini kalau didengar sama uskupnya kena marah dia ini, karena dia telah mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri yang mati. Dia sudah menafikan ajaran Tritunggal. Tapi nggak apa-apa lah, namanya mungkin dia baru belajar juga. Dia nggak ngerti itu apa yang disebut dengan tiga persona dengan monarki modalisme, dia nggak tahu. Tapi dari penjelasannya dia adalah penganut Oneness secara pemahaman, tapi secara lisan dia Tritunggal. Tina, Yesus kekal, Yesus mati kok kekal, ada-ada aja nih. Ya kan memang gitu ceritanya. Yesus mati kan? Ya berarti mati itu orang kekal nggak? Ya enggak. Ya sudah, berarti Tuhanmu nggak kekal. Ya tapi dia Tuhan kan? Menurutmu Tuhan, bagi kami tidak. Kami nggak menuhankan Tuhan yang nggak kekal. Bagaimana mungkin kami menuhankan Tuhan yang tidak kekal? Kalau kamu menuhankan Tuhan yang tidak kekal tidak masalah, Dek. Gini loh, Dek, kalau kamu menuhankan Tuhan yang buruk rupa, yang jelek, yang mati, itu nggak apa-apa bagi kamu. Kami nggak mau, saya nggak mau punya Tuhan yang tidak kekal. Tuhan saya kekal, jangankan mati, mengantuk pun tidak. Tuhan kamu mati, tidak kekal. Kamu terima dia sebagai Tuhan, ya nggak masalah. Asal tahu aja kita, sama-sama asik aja kita. Tuhanmu pernah mati, Tuhan kami nggak pernah mati, gitu. Asik-asik aja, Dek, kita. Kami kan tidak marah. Ya saya juga tidak marah. Maksudnya gini. Ya gimana kalian mau marah? Tuhan kami nggak pernah mati kok. Sementara Iya, Tuhan saya kalian tidak- pernah mati. Kami kan juga, saya kalau pribadi saya kan tidak paksa juga. Kalau memang Tuhannya Enggak, di sini bro, di sini kan diskusi akademik. Kalau Anda sudah mengakui Tuhan Anda tidak kekal, sebenarnya diskusi kita ini sudah tidak perlu jalan lagi. Karena apapun nanti, enggak, kami sudah mendapatkan poin. Adik sudah mengakui Tuhan adik tidak kekal. Nah itulah kenapa kami tak mau jadi Kristen. Kalau jadi Kristen ini Tuhannya nggak kekal. Saya takut nanti kalau punya Tuhan, pas saya jalan-jalan sama Tuhan ini tiba-tiba dia pengsan atau mati. Saya Tuhan saya kan nggak, jangankan mati, mengantuk aja nggak akan pernah mati Tuhan saya, karena dia kekal. Tapi Tuhan kamu dia bisa mati. Saya takut suatu saat kalau saya jalan-jalan sama dia ke pasar gitu, tabok orang mati. Saya bingung ini, nggak bisa tempat berlindung. Makanya saya nggak mau menjadi Kristen. Loh, jangankan ke pasar, dia aja pernah ngacak-ngacak orang jualan kok. Masa kamu nggak tahu dia pernah ngacak-ngacak orang jualan? Ya kan dia jual di gereja, orang itu jual di gereja. Mana ada di gereja, di halaman gereja kok. Udah bahas itulah aja. Jadi betul Tuhan kamu itu tidak kekal ya. Udah kita case close. Ada pertanyaan tentang Islam nggak? Saya cuma satu aja. Saya sudah membuka doktrin kalian. Itu sudah puas saya. Yang penting kita, Tuhan kami tidak pernah mati, Tuhanmu tidak kekal. Sudah clear. Kita saling menghargai saja. Ya, tidak perlu kami mengolok-olok. Saya juga memang menghargai agama Muslim, umat Muslim juga. Karena sebetulnya kalau di tempat saya sebetulnya kita berbaur, istilahnya ada juga keluarga Muslim, tapi kita Muslim yang awam ya, bukan Muslim yang apa. Dari mana kamu tahu mereka Muslim yang awam atau enggak? Kamu punya kualitas untuk menilai mereka? Iya, karena yang sama saya ya, bukan yang istilahnya yang
di luar pergaulan. Saya bingung kalau ada orang Kristen bisa menilai kualitas keislaman seorang, itu saya bingung. Sedangkan orang Islam aja tidak semua yang mampu menilai kualitas keimanan orang. Ini orang Kristen bisa menilai kualitas agama orang. Iya, karena kita sering, Kecuali kamu seorang berilmu gitu. bukan istilahnya kita saling nanya. Nggak ada istilahnya. Yaudah, kita akan mau lanjut diskusi nih. Diam, kamu tadi kan minta naik, kami naikkan. Saya pikir kamu mau diskusi. Kalau kamu ada pertanyaan, bertanya nanti ya. Oke, kami sudah sepakati dengan kamu bahwa Tuhanmu tidak kekal, Tuhan kami kekal. Udah clear kita ya, aman kita ya, Dek. Apa yang dibilang Aman ya? titisan dajal lah itu, tidak apa-apa lah. Nggak usah dibaca itu komentar, itu orang Kristen itu mengomentari saya itu. Yang biasanya yang buruk-buruk komentarnya lebih banyak orang Kristen di bawah itu. Justru orang Islam yang paling banyak komentarnya bagus-bagus ya. Ya, Coba itu ya, Dek. naik yang komen itu, siapa tahu dia lebih pintar. Nggak usah, Dek. Di sini Saya mau yang bertanya. bisa menentukan. Sebentar, Saya mau Yesus, bertanya. sebentar Yesus. Jangan bandel Yesus, diam dulu. Saya lagi ngomong sama si Diam. Diam gini, Diam kamu di mute dulu. Kalau kamu ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan. Kalau kamu tidak punya ilmu tentang Kristen jangan dijelaskan, takutnya blunder. Ya. Yesus silakan Yesus. Yesus di sini orang awam bertanya saja. Kalau kamu berilmu, kamu boleh berdiskusi dengan saya asal kamu jelas ya mukanya ya. Saya mau diskusi dengan orang yang jelas. Ini masalah agama soalnya. Nanti kalian menghujat soalnya. Oke Yesus, mau buka kamera atau tidak? Sepertinya saya kurang mengikut ya followernya. Oke lah. Oke, kita lihat nanti. Kalau kamu memang bisa teratur dan mengikuti aturan Komal ini, kami biarkan. Tapi kamu cuma boleh bertanya saja. Tidak boleh kamu menjelaskan karena kami tidak tahu kapasitas kamu gitu. Kalau begitu, kalau saya tidak bisa menyampaikan dari Bible saya, mending saya turun sajalah. Ya. Turun aja Pak. Ya, kasih Pak. Soalnya ini Pak kalau turun aja Pak. Ya, Bu, Nggak, kalau kamu turun udah konsisten tua. aja. Ya, konsisten aja lah. Mau turun banyak kali ceritanya. Turun aja. Turun tapi macam tak rela gitu. Nggak konsisten banget anak-anak dewa ini ya. Saya mau turun tapi banyak pula ceritanya. Turun aja Pak. Mana sih Pak? Aneh deh. Halo Paul 308. Halo, Ya, agamanya apa Paul? Muslim. Ya, ada kepentingan apa naik ke atas? Ini Uni mau bertanya, katanya kalau kata orang Kristen, kata alif lam ha dengan kata dia kan bilangnya Allah itu berbeda, gimana ya Uni itu jawabannya? Ya emang beda. Kan beda itu. Beda dari segala-galanya itu. Itu kan di Bible ada kata Allah, kan kata Allah katanya dari bahasa Arab. Iya, terus yang mau dipermasalahkan apa? Maksudnya saya mempermasalahkan itu kata Allah di Bible-nya orang Kristen. Nggak ada kata Allah, Pak. Allah itu artinya sumpah serapah dari bahasa Ibrani. Yang ada itu mereka itu tidak bisa menyebutkan lafaz Allah dengan baik dan benar karena mereka memang tidak bisa dan tidak pantas menyebutkan nama Allah itu. Mereka sebut dengan Allah. Allah itu bahasa Minang, artinya sudah. Tapi di KBBI kata Allah itu dari bahasa Arab nih, Uni. Nggak ada kata Allah. Belajar bahasa Indonesia yang bener lah. Double L itu Allah. Allah itu L-nya cuma satu. Allah makan belum? Udah makan belum? Nggak ada Allah ma. gitu. Allah ma. Iya. Coba belajar bahasa Indonesia yang beda benar. Ada pantulan-pantulan, makanya hurufnya dikasih 2 karena ada pantulan. Kalau di dalam kaidah bahasa Arabnya ditafkim atau ditebalkan dalam jalalahnya di situ. Allah. Nggak ada kata Allah. Coba lihat di dalam Ini- KBBI apa? Kalau begitu, kenapa umat Islam menuntut kata Allah itu dihapus di Ya Bible? karena itu mengambil Latinnya bahasa Arab, kan nggak tahu diri kali. Udahlah diambil Latinnya terus diganti lagi bacaannya. Jadi dari kata Allah jadi Allah, kan kurang ajar gitu. Kasih kata L-nya satu aja kalau di Bible itu kalau mau pakai kata Allah. Ini nggak pakai pula 2 pantulan lagi. Itu namanya kurang ajar, itu namanya merendahkan nama Tuhannya orang Dia Islam, pakai nggak tahu double L diri. Pakai Ya. double L. Nggak tahu diri itu namanya, itu udah ngambil nama Tuhannya orang Islam lagi. Yang Latinnya itu kan Latin dari bahasa Arab, tapi bukan Allah. Kan yang saya bahas kan Allah, bukan Allah. Kalau yang Anda maksud Allah itu coba cari di KBBI, ada nggak? Nggak ada, karena nggak tahu itu apa artinya. Dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah.
Kalau mau pakai itu aja lah, Allah itu sumpah serapah. Nggak apa-apa mereka menyumpahi Tuhan mereka tiap hari. Allah, 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 Tuhan sumpah serapah. Anak Tuhan Allah, anak Tuhan sumpah serapah. Nih saya tunjukkan gitu, nih. ya. Iyalah, kan gitu. Ya, Jadi ada lagi? ini berbeda ya, Uni. Berbeda ya, kata Allah dan Allah berbeda ya. Ya beda lah. Allah itu double L, Allah itu satu L-nya. Gimana sih? Ada lagi pertanyaannya Pak? Kalau nggak kita turunkan. Kalau Islam tuh cuman sebentar aja ya satu. Oke, Ya, terima udah. kasih. Terima kasih. Sama-sama. Allah mana ada kita bilang itu artinya ada nama Allah. Alamak. Bisa-bisanya Oten security ngaku polisi Malaysia ya. Disuruh tunjukkan muka, ditengokkannya lambang security-nya. Emang nggak tahu malu. MPD-nya tuh akut banget ya. Bang Teku yang security aja santai-santai aja. Aduh, halo Vita. Halo Vita. Itu ancaman itu nggak sedikit teman-teman. Ada ancaman yang lebih berat lagi nanti yang kita hadapi. Kalian tengok Dr. Zakir Naik itu. Satu negara minta dia. Malaysia lindungi tahu. Dr. Zakir Naik itu diminta sama India. Malaysia, dia ada di Malaysia. Dr. Zakir Naik loh. Jangan kau pikir di Malaysia, setahu aku mereka itu bisa memilah mana penghujat, mana yang bukan penghujat. Tahu? Ya, aku juga belajar loh. Jangan kau bilang di sini memprioritaskan Islam sangat luar biasa loh. Halo Kak Vita. Halo user. Halo user. Suruh Kitty ngaku polisi guys, nggak tahu diri. Anak orang ngaku anak Tuhan guys. Aduh, parah mereka itu. Halo Putra Sil, apa lagi? Ya, terima kasih Ibu Ustadz, Ibu Uni Rival. Nandar, Bang Wan, Nandar, Tante Mika, Bang Teku, saya mau pergi keluar ya. Yes. Teman-teman, saya mau izin keluar dulu. Saya mau closing statement. Teman-teman, kalau yang kita lakukan ini salah, kita perlu takut. Kenapa? Kepada Allah pun kita takut. Tapi kalau yang kita lakukan ini benar, seluruh alam semesta pun mau mengganggu kita. Kalau kita takut, justru itu yang tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Takut kita hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Apalagi security ngaku polisi tadi ya. Okay. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube. Aku pamit juga nih. Mati lampu di sini soalnya gara-gara Bahlul ini. Mati terus. Iyalah, aku ya nanti aja kita lanjutin. Ntar aku pun mau ini keluar. Manteku jalan Bahlul. Manteku dia salah kan lo? Manteku yang salah. Benar ya Mi. Aku juga mau akhiri. Benar. Aku mau mengamanahkan ini Bang Wan. Minta HP-nya nggak bisa terima. Apa? Aku nggak tahu. Apa aku nggak tahu? Kasih tahu lah aku. Teman-teman. Ya nanti kita coba bersama lah. Ya udah. Teman-teman semua mohon doanya, tolong doakan aku. Insyaallah Januari kita open ceremony. Ya, Masya Allah, Bang Wan sehat selalu. Makasih banyak. Barakallah. Masya Allah. Takbir. Halo Akbar. Ya wes ya. Bang Teguh, Bang Wan, Tante Mika, Uni Rifa. Ya, Bang Nandar ya. Ya, makasih. Bidadari, Anda rakus sekali tidak mau bagi-bagi bidadari. Bagaimana Anda saya mau kasih bidadari? Emang bidadari mau orang Kristen?
Ada juga kayaknya itu bidadari yang begitu. Janda saja tidak mau Kristen, apalagi bidadari. Iya kan? Ratu terbaik di muka bumi Kristen. Tapi kalau perempuan dalam Islam, sudahlah. Perempuan dalam Islam itu perempuan soleha itu luar biasa itu. Sudahlah. Bro, coba baca teman-teman, kita lihat beliau baca, beliau kasih jawaban sama saya bagaimana ini ya. Kita lihat. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan anak tunggal Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Perhatikan netizen di bawah ya. Lihat pendeta sama saya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Betul? Iya. Nah, siapa yang memberikan kemuliaan? Bapa. Yang menerima siapa? Yesus. Yang mana Tuhan? Bapa. Bapa. Yesus? Manusia. Berarti bukan Tuhan? Kemanusiaannya bukan. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan? Kemanusiaannya bukan Tuhan, ya manusia. Siapa bilang bukan? Keilahiannya Tuhan. Masa nggak paham? Oke, sekarang Pastor Robin gimana kira-kira? Udah pasti dapat bidadari? Sabar dulu. Udah pasti dapat bidadari. Coba, gimana cara dapat bidadari? Saya pernah tanya Rashid. Halo, dengar dulu. Malu Anda. Ini kan keunggulan dalam agama Anda, harus disampaikan dengan tegas. Sabar dulu, jangan dulu fokus bidadari. Bagaimana Anda mau dapat? Udah terlalu banyak. Udah. Iya, dengar dulu. Iya. Bagaimana Anda mau dapat bidadari sementara Tuhan saja Anda masih ambigu? Coba. Ngapain? Nah, di situ dengar dulu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Di situ ada kata diberikan. Anda mengatakan tadi yang memberi adalah Bapa, yang menerima adalah Yesus. Di situ ada memberi dan ada menerima. Yang mana Tuhan? Ya Bapa Tuhan. Bapa Tuhan. Oke, berarti yang memberian Tuhan. Yang menerima Tuhan atau bukan? Ya, yang menerima kemanusiaan Yesus. Bukan Tuhan. Ya, kemanusiaan bukan Tuhan, kan udah jawab saya. Oke, fix ya. Yesus bukan Tuhan, teman-temannya. Loh, kan lihat, nggak paham kan, kemanusiaan bukan Tuhan. Ya, Emang Yesus itu ayam. Kan dia manusia. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Ya sudah, kan saya kemanusiaan. Berarti Oke, berarti selama Yesus hidup di dunia itu manusia atau bukan? Iya, kemanusiaan hidup. Oke, berarti selama dia di dunia dia bukan Tuhan. Oh, manusia. Iya, bukan Tuhan. Ya, ada unsur ketuhanan. Mana mampu Anda memahami misteri ilahi seperti ini? Wih, misteri ilahi ya. Bagaimana kita memahami? Anda mengatakan kemanusiaan Yesus itu bukan Tuhan. Saya bilang oke. Berarti selama Yesus hidup di dunia itu kan dia manusia. Berarti bukan Tuhan. Iya, kemanusiaannya bukan. Oke, berarti waktu dia hidup di dunia itu manusia atau Tuhan? Dia kan punya duinatur. Di mana duinaturnya tidak ditemukan, Pak Pendeta? Kayak gini lah kalian ini, sok tahu Alkitab tapi menolak Alkitab. Kayak gini, ambil coba Anda keuntungan jelaskan. dari Alkitab tapi menolak kebenarannya. Kayak gitulah kalian. Nebeng, silakan Anda jelaskan. Untuk Coba Anda urusan jelaskan. untuk urusan Hawa aja nebeng. Mana ada Hawa di kitab Anda namanya Hawa? Ngapain nebeng-nebeng? Kita ini bukan berbicara masalah Hawa dan Adam, bukan. Kita berbicara masalah Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan. Dan Pendeta. 72 bidadari. Sekarang jelaskan 72 bidadari. Tuhan belum selesai, bagaimana Anda sudah 72 bidadari? Sudah selesai. Di Saya mana? khawatir Anda itu ini putus syarat karena nggak bisa memahami keilahian Yesus. Santai aja. Dibutuhkan iman untuk terima Yesus. Oke, di mana mengatakan Yesus itu punya duinatur?
Lah itu Yohanes 1:14. Ada firman Allah, ada daging manusia. Udah. Anda ini kan sekolah, kata menjadi dan menambahkan itu sama apa beda? Oh, menjadi itu artinya berubah keadaan. Yang Berubah ilahi keadaan. menjadi satu dengan manusia. Yang ilahi menjadi satu dengan manusia, itu Iya. menjadi dan bersatu itu sama apa beda? Itu makna menjadi. Menjadi lihat di KBBI. Menjadi itu artinya berubah keadaan. Yang Ya, dia ilahi berubah. menjadi satu. Ya, oke. Dia berubah keadaan. Dia berubah keadaan itu menjadi duinatur atau menjadi manusia? Duinatur. Di mana tertulis duinatur? Di situ cuma menjadi manusia? Iya, kan itu istilah. Oke, baiklah. Itu karena iman Apakah Anda kita istilah itu tidak boleh ada? sabar. Boleh nggak istilah ada? Iya, Sekalipun boleh, tidak sabar. ada eksplisit. Iya, sabar. Boleh kan? Oke, Ah, sabar. takut Saya Anda. tidak mau dengar dulu. Saya tidak mau berbelit-belit. Saya tidak. Kebetulan antum punya tema ini, saya baru perhatikan. Saya tanya sama Pak Pendeta, di dunia ini Anda sepakat sama saya kalau cuma ada dua, pencipta dan ciptaan? Pertanyaan terakhir ya, setelah itu kita ke sebelah. Oke. Oke. Apakah Anda sepakat dengan saya kalau di dunia ini cuma ada dua, pencipta dan ciptaan? Ya. Oke. Pencipta dan ciptaan. Nah, Yesus ini yang mana, pencipta atau ciptaan? Keilahiannya pencipta. Saya tidak tanya keilahian, bagaimana Anda ini dia, inilah kalian doktrin. Bukan, tidak boleh begitu Pak Pendeta. Di dunia ini, Anda dengar baik-baik, di dunia ini hanya ada dua. Tadi kan kita sepakat, pencipta dan ciptaan. Yesus masuk yang mana? Pencipta. Yesus pencipta. Betul nih, Yesus pencipta. Yang Iya. mati di kayu salib pencipta atau ciptaan? Kemanusiaan Yesus. Berarti pencipta berubah menjadi ciptaan. Enggak lah, esensi kealahan enggak berubah. Bagaimana Anda mau masuk ke bidadari kalau Tuhannya Anda ambigu begini? Kasihan netizen pusing di bawah, coba. Anda sendiri mengatakan tadi Yesus adalah pencipta. Yang mati di kayu salib pencipta atau ciptaan? Anda mengatakan ciptaan, berarti ini pencipta berubah menjadi ciptaan. Itu logika yang sehat. Oh, enggak, Anda yang gagal memilah. Anda tidak bisa bedakan mana keilahian Yesus dan kemanusiaannya. Mau pukul rata. Tanyalah teman-teman, tanyalah netizen di bawah, coba. Netizen yang menilai kita kok, tanyalah, coba. Itu bikin pusing katanya. Soalnya Pastor Loling nggak bisa memahami. Saya nggak pusing dari tadi, santai aja. Oke, karena Anda menjelaskan dengan doktrin, Bang. Anak kalau umur 3 tahun, dengar. Anak kalau umur 3 tahun, kita sudah doktrin dia, nah ini sendok. Sampai dia umur 35 tahun, dia tahu ini sendok bukan korek. Itu namanya doktrin. Namanya orang tua sesat. Masa korek dibilang sendok? Inilah mana ada orang tua kayak gitu? Makanya Anda gitu sama anak. Saya tanya, Anda kayak gitu sama anak? Sabar, kan saya ambil analogi Anda tadi. mengajarkan begitu sama anak? Saya tanya dulu, Tidak. Anda pernah mengajarkan ini sendok, Tidak pernah. korek, ini sendok, gitu pernah? Itu kan menyesatkan orang. Iya, itu kan Anda. Saya nggak pernah bilang ini korek, Nah, tapi ini iya, sendok. makanya Anda sekarang ini dalam kesesatan karena manusia dianggap Tuhan. Enggak lah, mana ada manusia dianggap Tuhan? Sementara Anda baca dari Bible, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah menceritakan Yesus dalam ini Tuhan, dalam ini Tuhan, dalam ini Tuhan. Tidak ada. Tidak ada Coba. orang Kristen, dengar ini statement saya mewakili saudara-saudara saya. Tidak ada orang Kristen punya pemahaman seperti Anda bahwa Tuhan itu manusia atau Bukan. manusia. Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, berarti manusia Tuhan. Nah kan? Sesat lagi. Siapa yang sesat? Manusia Tuhan. Siapa yang sesat? Anda tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Mana Tuhan, mana manusia, bagaimana? Yesus lahir kok. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan atau manusia? Manusia. Manusia bukan Tuhan. Tapi gelarnya Tuhan. Saya mau tanya. Tuhan bisa dilahirkan? Tuhan bisa dilahirkan? Hah? Tuhan bisa dilahirkan? Jawab dulu. Tidak bisa, Anda Pak Pendeta. menertawakan logika Anda yang tumpul.
Justru itu yang saya tertawa dari tadi. Anda mengatakan kepada saya, apakah Tuhan bisa dilahirkan? Tidak bisa dilahirkan. Tetapi udah, ketika memang. Yesus, iya, Itulah berarti yang berarti yang lahir itu manusia. Kemanusiaan Yesus yang lahir. Oke, bukan Tuhan. Tuhan nggak bisa dilahirkan. Untuk apa dilahirkan? Oke, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Yesus punya kemanusiaan. Nah, iya berarti bukan Tuhan ya? Kemanusiaan bukan Tuhan. Oke, berarti selama Yesus hidup di dunia itu manusia atau bukan? Manusia yang Manusia dimana kealahan berdiam Oke, dalam manusia. Ingat, Yesus hidup selama Yesus hidup di dunia itu adalah manusia, ya? Betul tidak? Ya, ada kemanusiaan, Ya. ada kealahan. Anda ini kok ambigu ya? Itulah dia Anda punya nama yang- doktrin, Pak Pendeta. Anda juga punya doktrin. Saya mau tanya, apa itu bidadari? Itu doktrin, jelas. Anda paham doktrin nggak? Ajaran yang berasal dari kitab suci itu namanya doktrin. Dia dari tadi ini teman-teman cuma lari saja ke bidadari. Bagaimana coba Anda mau dapat jelaskan. bidadari? Dengar dulu. Enggak, gini, sabar. Anda tidak bisa dapat bidadari. Beberapa waktu lalu, aku nggak butuh bidadari. Satu istrinya cukup. Aku nggak tertarik bidadari. Cuman aku mau tanya gini. Waktu lalu saya dialog sama si Rashid. Oke, Rashid bilang aku nggak dapat bidadari, aku minder, aku nggak layak dapat bidadari. Kenapa dia minder banget? Nah, sekarang saya mau tanya, Pastor Loading, kira-kira dapat bidadari nggak? Anda ini pemahaman bidadari itu bagaimana? Anda pikir ketika seluruh manusia yang masuk surga itu dapat bidadari itu khusus orang-orang yang mati syahid, diberikan 72 bidadari, Bang. Mati syahid itu orang yang berjihad di jalan Allah. Berarti Anda Anda nggak dapat. bidadari. Ya kita Anda nggak tidak dapat. tahu, Bang. Kita tidak tahu kehidupan saya mungkin mati dalam mati syahid, kan kita tidak tahu. Berarti Anda nggak Anda dapat. ini bagaimana Anda ini? Masa Anda tanya Anda dapat atau tidak? Kan saya belum mati. Bagaimana Anda tanya sama saya? Katakanlah Anda mati syahid. Ya kalau mati syahid sesuai hadis dapat. Iya, kayaknya bakalan itu terjadi karena Anda terlalu bersemangat untuk ini. Iya, saya bersemangat menyampaikan kepada orang-orang yang punya Bible tetapi tidak paham Bible. Iya. Itu Betul. kalian. Karena Anda sudah nggak pede dengan kitab suci Anda, makanya butuh kitab suci orang. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Qur'an. Coba. Kenapa Anda korek-korek kitab orang? Iya, karena kitab kamu itu banyak sekali keraguan. Mau saya tunjukkan satu ayat Ya saja? enggak lah. Oke, Kamu baik. yang ragu, kami Baik. enggak. Kenapa pula Saya kami pusing? tunjukkan, saya tunjukkan satu ayat saja. Anda bisa menjelaskan, saya akan mau tunggu penjelasan Anda. Bisa Jawab tidak? dulu bidadari tadi. Alah, Anda tidak dapat berani tidak? dia. Bang, Anda dapat nggak? Yeremia, coba sabar. Anda Bang. dapat tidak? Ini nggak fair. Bagaimana Dia Anda Alkitab ini? tajam. Inilah ujung-ujung kalau Anda. Kenapa kalau saya tanya Islam cuma 1 menit, 2 menit Anda jawab? Kalau Alkitab maunya Oke. sampai berjam-jam. Silakan Anda tanya apa yang mau Anda tanyakan sama saya. Silakan. Mulai sekarang Anda Kenapa bertanya tidak lah. dapat bidadari? Silakan. Oke, seandainya Anda sabar. Nanti kita rungkat agak santun sedikit, agak santun. Silakan. Satu minggu tidak live. Ini lagi libur ya. Oke. Katakanlah Anda mati syahid. Anda dapat bidadari, betul? Yakin dapat bidadari kalau Anda mati syahid? Iya. Anda mau mati syahid? Lah mau lah Bang. Mati syahid kan sudah dijamin masuk surga. Karena kita bukan Berarti kejar kalau bidadarinya, kita kejar surganya kan? Kalau nggak mati syahid nggak dapat surga. Dapat surga tapi tidak dapat bidadari. Kan memang begitu. Terus Anda mau bagaimana coba? Anda mau bagaimana coba? Katakanlah dapat bidadari. Berarti ngapain Anda dengan bidadari? Dia Anda tahu, saya belum di surga. Cuma di dalam Al-Quran. Dengar dulu Bang. Ya, sesuai ajaran. Inilah Ngapain kalian dengan kan. bidadari? Nah, dengar Jelaskan dulu. Iya, dengar Jelaskan dulu. Di dalam Al-Quran itu, bagaimana Anda ini? Kok Anda menjujuk ke ngamsal ya? Sudah pengen Anda ngamsal Anda nih ya.
Gini, biar saya tertarik. Ini jelas ini lah bilang teman-teman. Sabar. Dari bukananya itu gimana? Sabar. Kan ini kan keunggulan dalam kalian. Begini saudaraku ya, Pak Pendeta, jangan Anda mau mencari hal-hal yang tidak apa. Intinya begini, ketika Anda mau tanya bidadari selebih sampai di situ saya tidak tahu. Saya masih bodoh tentang bidadari itu. Silakan Anda tanya tentang konsep keselamatan. Oke, baik. Anda saja masih ambigu dalam konsep keselamatan. Manusia Anda jadikan Tuhan. Baru Anda bilang Anda Bang, sabar saya bilang sama dengar Abang. Pak Pendeta, sabar, dengar dulu Pak Pendeta. Iya, dengar dulu Pak Pendeta. Dengar dulu Pak Pendeta ya. Saya selalu menarasikan begini Pak Pendeta. Ketika ada Kristen yang masih menuhankan Yesus setengah manusia, setengah Tuhan, atau sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, berarti manusia yang menuhankan Yesus itu, dia itu setengah manusia, setengah binatang. Saya selalu bernarasi begitu di komal saya, serius. Karena begini, karena ketika sifat binatang itu, ketika kita menyampaikan kebenaran, tetapi dia selalu mengelak. Padahal itu kebenaran tertulis. Saya ini orang pencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Saya hidup di dunia pengen keselamatan. Anda menawarkan, sabar, Anda menawarkan keselamatan kepada saya. Dengan percaya Yesus dengan mulutnya akan menjadi apa? Kan Anda akan bisa selamat. Anda menawarkan kepada saya, kalau kamu mau selamat, percayalah Yesus sebagai Tuhan. Tetapi sayang, di balik sayang, Anda mengutip itu perkataan Paulus yang Yesus mengatakan penyesat orang itu. Tetapi Anda mengimani. Coba. Penyesat itu nabi palsu. Sabar dulu. Iya, dengar dulu. Kutanya sama Anda, jujur sama Anda, Pak Pendeta. Tolong Anda jujur sama Anda. Tolong Anda jujur. Sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus mengatakan, apabila ada yang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, percaya atau jangan percaya? Ya, jangan percaya. Kalau jangan percaya. Oke, jangan percaya. Paulus mengatakan bertemu Mesias di mana, Yesus di mana? Gini, itu yang Anda angkat Matius 7 kan? Jangan lari. Jangan lari. Yang Anda angkat Matius 7. Jangan lari. Iya, yang Anda angkat jangan apa? Lari. Yang mana? Sabar. Iya, jangan Anda lari. Yang Anda angkat mana? Iya, Matius. Mesias palsu itu ayat mana? Iya. Bukan Mesias palsu. Bukan Mesias palsu. Dengar baik-baik. Ayatnya yang mana dulu Anda angkat? Iya, dengar baik-baik. Apabila ada yang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan percaya atau percaya. Di mana ayatnya? Oke. Matius 12. Matius 12. Ya, ini saya bukain. Bila Matius 12. Di Matius 24-23. Matius 24-23. Tolong kejujuran Anda ya. Matius 24 23. Ya. Baca. Terus? Baca. Apa bunyinya? Ya, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, di situ Yesus mengatakan jangan percaya atau percaya. Jangan percaya. Jangan percaya. Paulus mengatakan dia bertemu Yesus di mana? Emang Paulus bilang itu Mesias? Kita tahu ya. Terus Mesias di situ siapa? Mesias itu apa? Mesias? Yesus Mesias atau bukan? Paulus memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan. Hah? Saya tanyakan, Paulus bertemu dengan Mesias di mana? Dengan Yesus di mana? Loh, Paulus bertemu dengan Yesus di jalan menuju Damsyik. Kau ini pendeta tidak mau jujur kau ini. Ya Allah ya Rabbi.
Coba. Kau ini Kisah tidak para mau Rasul pasal jujur 9. kau ini. Kau ini tidak mau Anda nggak tahu jujur data. kau ini. Sabar. Gini. Kayak gini nggak Astagfirullahaladzim. fair. Anda kan bertanya. Yes, Sabar. Yesus mengatakan, apabila ada yang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan percaya. Yesus mengatakan dia bertemu dengan Yesus di padang gurun. Percaya atau jangan percaya? Oke. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, di situ siapa yang ketemu Paulus? Cahaya. Cahaya. Lalu Iya, apa lagi? cahaya. Ada Mesias di situ. Cahaya. Ada Mesias di situ. Paulus mengatakan Mesias. Mana datanya? Tunjukkan. Inilah karangan bebas. Astagfirullahaladzim. Paulus bertemu di Damsik itu dengan siapa? Di Damsik itu dengan siapa? Kutanya sama Dengan kau, Tuhan Pak Pendeta, Yesus. jujur Pak Pendeta ya. Tuhan Yesus atau bukan? Tuhan Yesus. Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya? Ini nih. Tuhan Yesus. Mulai dia. Ya oke. Yesus mengatakan jangan percaya atau percaya? Jangan percaya kalau itu Mesias. Nah, kenapa kau percaya? Karena waktu Paulus ketemu sama Yesus, siapakah engkau? Tuhan. Ada Mesias di situ? Siapa yang menjawab Tuhan itu? Siapa yang menjawab Tuhan? Itu Yesus Tuhan. Ya, siapa yang menjawab itu? Loh, itu kata Tuhan Paulus. di situ sih. Berarti Anda ini pengikut Paulus. Loh, memang iya. Bang. Oh, pengikut Paulus dia, teman-teman. Pengikut Petrus. Iya, pengikut Petrus, pengikut Yohanes, pengikut Astagfirullahaladzim. Sudah jujur dia, teman-teman. Dia pengikut Paulus. Bang, buka logika Anda, Bang. Ketika saya bertemu dengan Anda, pasti dengar. Ketika saya bertemu dengan Anda, pasti saya tanya, siapakah kamu? Siapakah engkau? Nanti Anda sendiri dengar dulu. Kalau Anda nggak paham, sabar, jangan terlalu banyak bicara lah. Makanya saya bilang pakai waktu. Enak sama Anda bicara tuh pakai waktu, biar waktu yang buat bungkam. Kalau kayak gini tuh selalu Anda mau bicara panjang lebar. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9, di situ datanya berkata Tuhan, bukan Mesias. Jadi kalau Anda sinkronkan ayat tadi dengan pertemuan Paulus dengan Yesus di perjalanan menuju Damsik, itu nggak sinkron. Yang mengatakan bertemu dengan Yesus di padang gurun itu sebagai Tuhan, siapa yang mengatakan? Yesus sendiri atau Paulus? Lukas yang tulis. Lukas yang tulis. Diilhamkan oleh Allah. Teman-teman, sabar Pak Pendeta. Bagaimana, dengar dulu. Bagaimana yang bertemu di padang gurun itu adalah Yesus dengan Paulus katanya, tetapi yang tulis Lukas. Ya memang Lukas menulis. Oke, di dalam tulisan Lukas yang mengatakan bahwa yang bertemu dengan Yesus di padang gurun itu, yang mengatakan Tuhan itu siapa? Yesus yang berupa cahaya atau Paulus? Loh, itu yang mengatakan adalah ilham Roh Kudus. Oke, di mana tertulis ilham Paulus? Ilham Roh Kudus. Saya bongkar rumah saya sekarang. Kalau ada tertulis ilham apa? Dalam konsep penulisan kitab suci itu melalui wahyu dan ilham Roh Kudus. Terlepas Anda tidak percaya, tidak masalah, karena kan Anda turun, ya kan, turun dari mana itu enggak jelas. Bagaimana bisa Pak Pendeta? Tolong Anda jujur sekali lagi. Yang mengatakan Yesus di mana bertemu dengan Paulus, yang mengatakan Tuhan itu Yesus sendiri atau Paulus? Loh, itu firman Tuhan yang ditulis Lukas. Saya tanyakan, yang bertemu dengan Yesus di padang gurun, yang mengatakan Tuhan itu Yesus itu sendiri atau Paulus? Paulus yang mengatakan dia bertemu dengan Tuhan di padang gurun, betul? Ya. Ya, baik. Paulus sudah jujur. Berarti Anda ini pengikut Paulus, betul? Betul. Ingat ya, berarti Kristen adalah pengikut Paulus, penyembah Yesus, bukan pengikut Paulus, pengikut Yesus, Yesus. pengikut Nabi Yeremia, pengikut Nabi Yesaya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang saya ikuti. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Loh, memberitakan Injil supaya loading bertobat.
Apa yang sabar? Apa yang Anda ikuti? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran, atau tiga-tiganya? Perintah. Oke, Anda mengikuti Yesus perkataan, perbuatan, atau pengajaran? Perintah. Perintah. Oke, perintah Yesus Anda mengikuti ya. Perintah, adakah perintah Yesus untuk menuhankan kepada dirinya atau kepada Bapa di sorga? Loh, buktinya dia disembah. Saya tidak tanya itu. Apakah ada perintah Yesus menyembah? Anda mengatakan tadi Anda mengikuti perintah Yesus ya teman-temannya. Dia mengatakan tadi dia mengikuti perintah Yesus. Apakah ada perintah Yesus menyembah kepada dirinya atau menyembah kepada Bapa yang di sorga? Untuk menyembah kepada dirinya tidak ada. Tapi Ya, menyembah sudah. kepada Bapa adalah. Oke, berarti Anda mengikuti siapa menyembah kepada Yesus? Perintah siapa? Saya mengikuti Yesus, mengikuti Bapa. Tidak, Anda mengatakan tadi Anda mengikuti perintah Yesus, sementara Anda sudah mengklaim bahwa tidak ada perintah Yesus untuk menyembah kepada dirinya. Terus perintah siapa Anda menyembah kepada Yesus? Loh, kan sudah saya bilang, saya juga menyembah Bapa. Saya tidak tanya Anda menyembah Bapa. Atas perintah siapa Anda menyembah kepada Yesus? Atas perintah firman Allah. Atas perintah siapa Anda menyembah kepada Yesus? Gini, Anda harus tahu dalam Alkitab tidak ada budaya kita harus menyembah Yesus karena setan yang minta disembah. Nah, terus Dalam Alkitab hanya setan yang minta disembah. Oke. Kenapa Yesus tidak minta disembah? Karena dia bukan setan. Paham? Tapi faktanya Yesus disembah. saya tanyakan, saya tidak lari ke situ. Jangan Anda kasih lari pertanyaan saya. Anda mengatakan tadi Anda mengikuti perintah Yesus. Tidak ada perintah Yesus untuk menyembah kepada dirinya, melainkan menyembah kepada Bapa yang di sorga. Terus Anda mengikuti perintah siapa menyembah kepada Yesus? Gimana sih? Anda bilang kan tidak ada perintah untuk menyembah dia. Anda sendiri yang bilang tadi tidak ada perintah menyembah kepada Yesus, betul atau tidak? Gini, Anda lain narasinya. Anda seharusnya gini. Kalau perintah untuk menyembah Allah, apakah Anda menyembah Allah? Gitu pertanyaan seharusnya. Kenapa Anda mau atur pertanyaan saya? Karena pertanyaan Anda lain gitu loh. Oke, dengar baik-baik. Anda mengatakan Anda mengikuti perintah Yesus. Apa itu kok diam? Apakah, sabar, Anda mengikuti perintah Yesus? Cek, dengar suara saya? Iya. Dengar? Dengar. Oke, Anda mengatakan tadi Anda mengikuti perintah Yesus. Ya? Nah, saya tanya sama Anda sebagai kawan yang terbaik, apakah ada perintah Yesus untuk menyembah kepada dirinya? Tidak ada. Tidak ada. Terus Anda mengikuti perintah siapa menyembah kepada Yesus? Perintah Allah. Di mana datanya perintah Allah? Coba saya minta perintah Allah. Datanya di mana? Karena kita harus menyembah dia. Iya, di mana datanya? Loh, Ibrani pasal 10 ayat 25, kita ke rumah Tuhan. Bacakan. Loh, ngapain dibacakan? Jangan Anda berbohong, jangan Anda tipu sama saya lagi. Kita berteman masa Anda kita tipu tidak lagi. sama, karena pribadi yang minta disembah hanya iblis. Kami tidak punya ciri khas Saya itu. tidak. Iya, saya tidak minta disembah. Yang saya tanyakan perintahnya, Pak Pendeta. Perintah. Tidak ada perintah untuk menyembah Yesus. Nah, ketika Yesus tidak ada perintah untuk menyembah kepada dirinya, Anda mengikuti siapa? Perintah siapa menyembah kepada Yesus? Mengikuti para murid. Berarti iman Anda mengikuti para murid. Menyembah Yesus. Mengikuti Yesus, mengikuti para murid. Di mana perintah Yesus kalau begitu menyembah kepada dirinya? Kan tidak ada. Iya kan, perintah itu diikuti, teladan para murid juga bisa diikuti, tergantung konteks kan. Coba baca Markus 5 nomor 6. Nggak usah, para murid menyembah Yesus. Baca Jadi Markus 5 nomor 6. Markus 5 nomor 6, ketika orang itu melihat Yesus dari jauh dan dia menyembahnya, itu orang apa? Loh. Orang Itu apa? dong. Iya. Ketika dia melihat Yesus dari jauh dan dia menyembahnya, itu orang apa? Jujur. Kenapa dia menyembah Yesus? Saya tidak tanya kenapa dia menyembah Yesus. Yang saya tanyakan, itu pertanyaan yang cerdas, bukan dia orang kenapa? apa? Dia orang apa?
Saya apa tanya, itu? kenapa dia menyembah Yesus? Saya tidak tanya itu. Siapa pribadi yang layak disembah? Bagaimana diskusi sama Anda? Anda rubah pertanyaan saya. Makanya Anda kan mau giring. Oh, orang kerasukan yang Saya menyembah tidak Yesus. giring. Berarti Saya Anda tanyakan. kerasukan. Saya tanyakan. Tidak, saya tanyakan. Orang apa yang menyembah Yesus? Loh, orang apa yang menyembah Yesus? Orang yang tahu bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan, itu yang menyembah. Anda tidak jujur. Orang yang menyembah Yesus itu adalah orang gila. Sama seperti Anda menyembah Yesus. Sama-sama agak miring. Anda yang miring. Gini, seharusnya Anda berpikir cerdas. Kenapa orang menyembah Yesus? Berarti ada sesuatu dalam Yesus. Itu yang cerdas. Anda ini saya buat satu lagu begini. Kenapa para murid menyembah Yesus? Dengar dulu. Kenapa iblis pun takut dihukum sama Yesus? Kenapa? Itu pertanyaan yang cerdas. Anda jujurlah, begini lagunya. Jujurlah padaku bahwa Yesus Tuhan. Jujurlah, Anda sudah minder gak dapat bidadari. Kok cara berpikir itu picik ya? Seharusnya Anda berpikir, loh kok bisa ya? Iblis pun takut dihukum. Para murid menyembah. Kenapa ya? Oke, Pak Pendeta, sudah. Oke, dilanjutkan Pak Pendeta ya. Sudah. Itu penguasa. Iya, Yesus Allah, Yesus penguasa. Iya, siapa baik, yang baik. disembah? Saya tanya. Hakikat siapa yang disembah? Oke. Sudah Pak Pendeta ya. Jawab dulu. Siapa yang layak Apa disembah? ini? Siapa yang layak disembah? Menurut Anda, pribadi yang layak disembah siapa? Ya Allah lah. Kenapa Yesus disembah? Ya tidak tahu, hanya orang gila yang menyembah Yesus. Kenapa Yesus disembah? Karena orang kerasukan itu melihat Tuhan. Markus 5 nomor 6. Anda kerasukan? Oke, kutanya sama Anda. Di Markus 5 nomor 6 orang kerasukan atau bukannya menyembah Yesus? Jujur. Loh, itu iblis mengakui kealahan Yesus. Baca ayat aja salah. Kenapa sih cara baca ayat salah terus? Yang dipahami adalah orang kerasukannya. Oke, saya buka datanya ya. Saya nggak mau usah dibuka-buka. Gimana 72 kita dari tadi? Masa Anda minder banget? Kenapa minder? Coba, jelaskan itu gimana tuh? Apa? Sudah saya jelaskan tadi. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Katakanlah Anda dapat bidadari. Ngapain dengan bidadari? Ya, saya nggak tahu. Anda takut kasih tahu, nanti orang takut minta. Bukan minta begini. Anda sudah seperti anak-anak bertanya hal-hal yang tidak bagaimana. Giliran 72 bidadari buka. Oke, Pak Pendeta. Sebagai penutup dari saya mohon maaf. Penutup itu ngapain? Kalau udah ketemu bidadari itu penutupnya. Jawab dulu, ngapain? Kalau ketemu bidadari, katakanlah Anda suhada. Ketemu bidadari ngapain? Kita itu belum bisa sampai ke situ, Pak Pendeta. Kami orang Islam menjelaskan sesuai tertulis. Kami tidak boleh mengarang-arang. Kami tidak seperti orang Kristen yang pintar mengarangkan. Iya. Begini, Pak Pendeta ya. Kami menjelaskan ajarannya aja tetap menjelaskan. Bukan Kristen. Tidak bisa. Kalian ajaran begini, Pak Pendeta. Kalau Anda menanyakan bidadari, saya belum tahu apakah saya mati syahid atau tidak. Jangan Anda berandai-andai dalam perkara agama. Mentang-mentang di dalam Bibel banyak kira-kira. Tidak boleh. Saya tidak bisa. Tenang, tidak bisa, saya serius tidak bisa. Kasian jangan Anda lari. Padahal janganlah begitu. Anda diskusi kok begini orang. Pantas dari tadi saya lihat banyak orang yang mengatakan Anda itu bagaimana begini cara diskusi Anda. Tidak mencerminkan seorang pendeta muda katanya sekolah teologi. Masa tidak bisa membantah narasi-narasi saya? Kenapa ketika saya tanya bidadari Anda bilang tidak tahu? Masalahnya Anda menanyakan saya tidak tahu. Anda mau paksakan saya. Kenapa ada ustadz yang bilang gini-gini? Dengan bidadari. Saya tanya ustadz itu kenapa tanya sama saya? Coba.
ketika ada Pak Pendeta, ketika ada orang Kristen mengatakan Yesus punya Tuhan, saya tanya sama Anda, kenapa orang katakan begitu? Beranikah tidak Anda mengatakan itu Kristen sesat? Loh, memang Yesus tidak punya Tuhan? Dia punya ketuhanan. Oke, kalau ada orang Kristen yang mengatakan Yesus punya Tuhan, berarti dia Kristen jujur atau sesat? Ya perlu belajar. Perlu belajar. Berarti Edis perlu belajar. Iya, belajar lagi. Oke, dengar ya, header Edis ya. Kata Pak Pendeta, dengar, direkam ya. Kata Pak Pendeta, khotbah populer. Gak usah dibentur-benturkan, Yang jelas saya tidak mau menghakimi beliau. Nah, makanya itu Pak Pendeta, kalau kita berdiskusi, jangan bawa orang lain ke diskusi kita. Kalau Anda mau bawa diskusi orang lain kepada kita, saya juga bisa bawakan. Silakan Anda bantahkan narasi saya. Yang Anda tanyakan tentang bidadari, saya tidak tahu. Nanti ungkap kita, masa nggak tahu? Jadi orang ketemu bidadari itu ngapain? Itu yang saya tanya. Praktis. Saya tidak tahu, Bang. Saya tidak tahu itu. Kan itu hidup setelah mati. PR ya. Saya tahu. Bagaimana Anda mau kasih saya PR? Kasihlah tentang keselamatan. Nah, kalau Anda mau kasih PR seperti ini, ku kasih Anda satu ayat, Anda jelaskan ya. Tidak, jangan. Ku kasih Anda satu ayat. Satu ayat saja. Oke. Ya. Saya kasih Anda satu ayat, tolong Anda jawab sama saya. Kalau bertanya itu begitu, jangan Anda menanyakan kamu bertemu bidadari. Bagaimana Anda ini? Anda tidak bisa jawab, tapi nuntut orang menjawab. Saya hanya butuh PR saja, butuh PR. Ini saya mau menjelaskan kepada apa? Saya minta penjelasan Anda. Kalau tidak tahu, biar bagaimana ketika Anda bisa merasakan seperti Anda tanyakan sama saya tadi yang saya tidak bisa menjawab, Anda paksakan. Masa Anda menjawab kehidupan setelah kematian? Kan tidak boleh. Kita belum tahu itu. Sabar, ini ada pasalnya. Pilihan apa ini? Oh, udah. Ya, sabar. Pilihan keselamatan ternyata. Kenapa kalau ditanya bidadari itu rasanya minder banget kalian ini? Pastor, tahu nggak? Rashid kemarin dia bilang gini, aduh, aku tidak layak, aku punya sisi feminim, aku tidak layak dapat bidadari, kata Rashid. Gimana itu? Iya, memang kami orang Islam begitu. Kami orang Islam itu harus mengisbatkan Allah dalam perkataan. Begitu. Iya, terlatih tidak pede namanya. Bukan tidak pede, kami tidak boleh maksudnya takabur, itu nama takabur. Masalah kalian ini kan tidak ada ajaran seperti itu. Beda nah, ini saya mau tanyakan. Pede. Aduh. Begini. Ini saya mau tanya ini. Ini saja. Kenapa sih pertanyaan saya nggak bisa dijawab lalu mengajukan pertanyaan? Bukan, ini yang saya tanyakan sama Anda. Bisa ndak Anda menjelaskan ini? Nih. Ini ya. Di ulangan 25 nomor 11, apabila dua orang berkelahi dan istrinya yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengeluarkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Nah, kenapa dia mau memisahkan orang berkelahi, dia tangkap di kemaluan, Pak Pendeta? Aku kan juga nggak tahu. Nah. Aku juga nggak tahu kenapa dia tangkap kemaluan. Satu sama ya, satu sama. Kamu jelaskan bidadari nggak mau, tapi kalau masalah kemaluan cepat. Oke lah. Saya mau jemput istri ke pasar ya. Sukses selalu. PR ya. Oke. Kawan saya baca ayat ini, Pak Pendeta, sampai sekarang dia di kampung Kristen kerjanya berkelahi saja.
Bisa pula nggak pede dapat 72 bidadari. Jadi buat teman-teman Kristen, Masuk jangan surga kalian nggak berkelahi pede, ya. dapat bidadari nggak pede, apalagi aduh, Papen- tapi yang Papen- pede itu ya masuk neraka itu. Gimana Sabar. itu udah pasti masuk neraka? Dicelupkan dulu. Pak Pendeta, ini kan ulangan. Ini kenapa bukan tangan yang dia tangan? Loh, ya aku juga nggak tahu kenapa itu yang ditangkap. Astagfirullah. Oke Pak Pendeta, sukses selalu. Salam toleransi. Jangan Latihan bidadari mungkin. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Oke Pak Pendeta, saya izin turun dulu. Terima kasih sudah emang mampir ke kawan. Bidadari itu cantiknya gimana? Bidadari itu cantik kali ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala Jawab quwata illa jujur billah. dulu. Bidadari itu cantik nggak? Hah? Jawab dulu. Bidadari Namanya cantik nggak? bidadari. Saya masuk ke surga dan saya mendapat bidadari, maka istri saya akan menjadi ratunya bidadari. Aku tanya Anjay. yang cantik mana? Mana yang cantik? Lebih cantik bidadari atau istrinya pastor yang Kenapa? sekarang? Kalau yang sekarang Lebih lebih cantik cantik mana? istri saya. Lebih cantik Bidadari istri saya. kalah cantik. Saya belum lihat. Kalah cantik bidadari ya. Berarti Anda mau bilang bidadari yang diciptakan kalah cantik sama istri Anda? Oke lah, ya sudah. Jangan aneh kemana-mana. Jawab dulu. Baru kali ini Pastor Loding bungkam ini. Ketika ditanya agamanya bungkam. Kamu dosa bilang istri Anda lebih cantik Oke. daripada bidadari. Dosa lo. Oke. Dosa, minta ampun. Terus Mandi lumpur 7 kali. kenapa dia tangkap ini Pak Pendeta? Di mana-mana bidadari itu lebih cantik dari manusia biasa, bro. Iyalah sudah, ya sudah. Oke, siap. Terus bagaimana itu Pak Pendeta? Kenapa dia tangkap itu? Kan ada tangan dan kepala yang bisa dia tangkap kan? Kenapa itu yang dia tangkap? Jujur Pak Pendeta. Ayat ini pernah Pak Pendeta baca atau baru kali ini baca? Jujur. Udah lah, nggak usah bahas-bahas ayat. Adalah. Anda salah memahami ayat. Saya malas. Ternyata Pak Pendeta belum baca Bible. Astagfirullahaladzim. Kan menghakimi kan? Padahal saya nggak jawab loh. Ya sudah. Oke Pak Pendeta, salam toleransi, sehat selalu, salam buat semua keluarga di sana. Sekiranya Tuhannya Yesus memberkati Anda semua Pak Pendeta ya. Jadi lebih cantik Oke, siapa? siap. Kenapa? Lebih cantik siapa? Lebih cantik istri saya lah Pak Pendeta. Begitu. Berarti bidadari kalah cantik. Oh, saya nggak tahu itu, saya belum lihat bidadari. Ih. Iya, Oke, soalnya Pak Pendeta. ada istri di samping, nanti kena marah. Enggak Kalau ada. dia bilang bidadari lebih cantik. Enggak ada, istri lagi ke pasar. Makanya saya mau jemput dia ke pasar ini kan. Kalau istri cantik kenapa ditutup? Kenapa? Kenapa ditutup? Iya, karena wanita hanya istri yang soleha. Kalau cadar itu sunnah. Begitu wanita Berarti kalau itu kamu kalau bilang cantik, orang tidak akan percaya karena nggak Kenapa? bisa dilihat. begini Pak Pendeta ya. Saya kasih analogi begini Pak Pendeta. Pak Pendeta nikah, ini mohon maaf, Pak Pendeta nikah sama istri Pak Pendeta habis berapa biaya nikahnya? Kira-kira Aku nggak habis. hitung. Iya, Aku nggak hitung. perkirakan saja. Ya mungkin 50-an lah. 50-an juta. Pak Pendeta sudah kasih keluar uang 50 juta. Setelah itu Pak Pendeta tidak suruh istri Pak Pendeta pakai baju dengan baik-baik, pakai baju yang celana yang ketat-ketat begitu. Tiba-tiba dia jalan ke pasar, dilihat sama laki-laki lain itu, dia punya bentuk body. Apakah Pak Pendeta tega? Iya, nggak ada ketat-ketat dia pergi. Iya, apakah Pak Pendeta tega melihat? Apakah Pak Pendeta tega melihat istri Pak Pendeta itu dilihat oleh orang lain dan mengatakan, wih perempuan ini cantik sekali. Apakah Pak Pendeta tega? Tega atau tidak? Masalahnya istriku nggak gitu, makanya aku susah jawab. Pak Pendeta tega atau tidak? Ketika laki-laki lain melihat istri Pak Pendeta langsung berpikir yang aneh-aneh. Tega atau tidak? Itu saya tanya kejujurannya.
Loh gimana sih istri aku nggak gitu dibilang? Aku nggak bisa jawab. Nah gitu. Saya tidak tega kecantikan istri saya dilihat orang lain, makanya saya tutup dia seperti itu. Biar kecantikannya cuma suaminya saja yang menikmati. Anjay. Oke. Betul-betul cantik atau gimana? Kenapa? Ya sudah, cantik. Cantik. Cantik Pak Pendeta. Saya ganteng tidak? Coba. Apa ganteng, rambut saja tidak punya. Baik, baik, baik. Marah, gitu aja marah. Nah, kalau ini ganteng tidak? Weh, makin hancur. Nah, inilah Pak Pendeta serba salah. Tadi tidak punya rambut bilang tidak ganteng, sekarang punya rambut bilang tidak ganteng pula. Serba salah Itu kalian kayak Kristen anak ini. band, kayak Memang anak salah band, terus. pengen band. Karena kalian ini Tuhannya salah, maka semua salah terus. Ya sudahlah. Ngomong sama orang salah Tuhan ini salah terus kita. Oke teman-teman. Oke, terima kasih Pak Pendeta Kali ya. ini Semoga Ustaz sukses Lodi selalu. dipermalukan, ini malu dia dipermalukan. Bagaimana dipermalukan di bawah semua ketawa Anda kok. Oke Pak Pendeta ya, terima kasih ya. Nah, kalau saya ini kalau mode ini mode kemanusiaan, Pak. Kalau begini mode keilahian. Sama kan Dwi Natur juga kan? Oh, masih manusia kok itu. Oke lah Pak Pendeta ya. Jangan cuma suka fair lagi. ya. Saya mau Nanti kalau dialog sama saya udah dapat jawaban. Tolong ditafsirkan. Apa jawaban? Terus yang memegang kemaluan itu? Iya, tanya-tanya ulama dulu. Oke siap, turunkan saja Pak Pendeta. Turunkan Gimana saja, sih mau turunkan. tertarik sama Islam? Kamu jelaskan bidadari aja nggak becus. Sudah, turunkan saja lah. Saya tidak paksakan Anda untuk tertarik dalam Islam. Tugas saya hanya memberikan kebenaran Islam itu kepada Anda. Wazakir fa inna anta mujakkir. Tugasmu hanya memberikan Apa peringatan. kebenaran? Anda tidak bisa jawab bidadari kebenaran kembali. Bagaimana Anda ini kok lari ke bidadari? Oke, sudah, turunkan saja Pak Pendeta ya. Saya izin. Ya udah. Oke. Sudah Siap. besar, turun sendirilah. Thank you ya. Oke, siap. Tetap kita berkawan kan? Ya, Masih jangan doakan kapok saya ya. atau tidak? Masih doakan saya Kayaknya atau tidak? setelah ini sudah tidak mau lagi dialog ini. Pasti ditanya bidadari, takut. Ayo, kalau begitu kita atur waktu kapan? Kita atur waktu kapan tema kita surganya Islam sama surganya Kristen. Mau PKPK atau saya datang ke tempat Anda? Atur, biar disaksikan 545 mata memandang. Sebentar atau besok. Tema kita surga Islam sama surga Kristen. Ayo. Kita kupas perkawinan anak domba, peperangan di sorga. Ya? Gimana? Berani tidak? Dan kita kupas bidadari. Bagaimana? Gini. Oke, surga Islam dan Kristen tapi yang dibahas yang indah-indahnya ya. Gimana? Emang di sorga itu ada yang tidak indah? Lah, soalnya kalau peperangan naga Anda salah paham. Oke. Anda salah paham. Anda tidak paham itu. Itu adalah siap. gambaran alegoris karena Anda selalu berpikir ada naga beneran perang Ya, sana. ya sudah. Ih, naga kasih keluar Pokoknya hati saya kok. kejar itu. Anda harus bisa menjelaskan bidadari dengan baik. Itu. Oke, Pak Pendeta, Karena turunkan saya. itu yang buat orang tertarik, ciri khasnya. Itu ciri khasnya. Udah, turunkan saya saja Pak Pendeta. Nanti netizen yang menilai kok siapa yang berdiskusi dengan ilmiah, siapa yang berdiskusi hanya mencari tameng saja. Apa ilmiah? Anda nggak bisa jelaskan bidadari ilmiah. Pakai Ajam punya HP, Abi bisa pakai. Pakai HP Ajam sana. Iya, pergi cas. Naila, cas HP-nya adik tuh. Abi lagi live. Ayo. Begitu. Jangan lagi live. Pakai sana. Oke lah Pak Pendeta. Siap? Oke, terima kasih ya, terima kasih. Iya, oke, siap. Turunkan saja. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.